Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesenggangan waktu sehingga kita dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, anak merupakan karunia besar yang Allah berikan bagi para orang tua. Sungguh beruntung orang tua yang memiliki anak, karena anak sebagai jembatan amalan di akhirat kelak. Oleh sebab itulah, setiap orang tua pasti mendambakan seorang anak yang akan mendoakannya jika telah tiada. Bagi orang tua yang menanti kelahiran anak yang telah mereka tunggu-tunggu, tentu jadilah hal yang membahagiakan. Namun, terkadang takdir berkata lain. Ada beberapa orang tua yang harus kehilangan anak mereka yang baru saja dilahirkan, bahkan karena keguguran. Perasaan sedih yang luar biasa karena kehilangan anak yang dinanti lama adalah sesuatu yang wajar. Kendati demikian, kita tidak bisa berbuat banyak karena itu merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, muncul pertanyaan, apabila bayi dan anak-anak kecil yang meninggal, bagaimanakah arwah dan kedudukannya? Sesungguhnya, setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Jadi, bayi yang baru dilahirkan itu dipastikan bersih dan bebas dari noda atau dosa. Sehingga bayi yang meninggal belum terkena hisab dan mereka akan kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Rasulullah SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Kelompok pertama, bagi arwah anak-anak yang orang tuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa memperdulikan ibu dan bapak mereka. Kelompok kedua, yaitu kelompok anak-anak yang orang tuanya soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pokok-pokok tubah dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah alaihassalam. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah, yakulhum Ibrahimu wa Sarah, hatta yarudduhum ila abaihim yaumal qiyamah." Yang artinya, ruh-ruh anak-anak kaum mukmin berada di bawah gunung yang ada di surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sarah hingga datangnya hari kiamat, maka mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah merasakan haus. Malah senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat berdampingan tangan dengan kedua ibu bapaknya karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Adunya, di surga terdapat pohon, yaitu pohon tuba yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu. Dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Dan anak-anak tersebut kelak akan menjadi penolong dan syafaat bagi orang tua mereka di hari kiamat agar dapat masuk surga. Apabila tiba waktunya, semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka. Anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga, mereka menjawab, "Kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka." Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Udkhulul jannah fayaqulun hatta yadkhulu abauna
fayuqal udkhulul jannah wa antum wa aba'ukum. Rawahun Nasa'i. Masuklah kalian ke surga. Lalu anak-anak itu membalas, kami tidak masuk sebelum orang tua kami masuk. Maka Rasulullah SAW pun berkata, masuklah kalian ke surga, kalian dan orang tua kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa orang tua mereka berada di neraka, mereka terus menangis. Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan bapak kami, agar kami masuk ke dalam syurga Allah. Mereka terus-terus menangis, sehingga turunlah rahmat Allah. Dan kemudian memerintahkan malaikat, supaya mengambil kedua orang tuanya kepada anak-anak ini yang sedang berada di dalam neraka. Dengan syafaat yang diberikan olehnya, lalu dibawalah masuk kedua ibu bapaknya bersama anak-anak mereka ke dalam syurga. Mereka memegang tangan ibu dan bapaknya penuh kegirangan menuju ke surga. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak atau bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.